Belajar biologi animalia berikutnya dengan materi vermes dan moluska. Animalia terdiri atas hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang, dan hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Salah satu contoh film hewan invertebrata adalah film Platyhelminthes. Ciri-ciri film Platyhelminthes: bentuk tubuh pipih atau disebut dengan platy, dorsoventral, tripoblastik dan simetris bilateral. Tidak mempunyai rongga tubuh, bersifat hermaprodit. Platyhelminthes terdiri atas 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Dermatoda, dan kelas Cestoda. Kelas Turbellaria bagian dari film Platyhelminthes. Ciri-ciri: hidup bebas di air tawar, merupakan predator, reproduksi secara seksual dan aseksual. Contoh, Planaria, Pseudocerus dimidiatus, Comoris magnifica. Platyhelminthes adalah cacing berbentuk pipih. Salah satu kelas dari film Platyhelminthes adalah Trematoda. Ciri-ciri Trematoda: sebagian besar bersifat endoparasit pada vertebrata. Memiliki alat isap, yaitu trematode, yaitu bentuk yang dipenuhi lubang. Contoh, cacing darah, Schistosoma monsani, cacing hati, Fasciola hepatica, dan cacing usus, Fasciolopsis musci. Fasciola hepatica atau cacing hati berbentuk seperti daun dan memiliki 2 alat isap. Fasciola hepatica hidup parasit dan memiliki 2 inang, yaitu hewan ternak dan siput. Bagaimanakah siklus hidup Fasciola hepatica? Telur akan keluar bersama dengan tinja. Telur berubah menjadi mirasidium di dalam air. Mirasidium akan berubah menjadi sporosit. Sporosit akan berubah menjadi redia. Sporosit dan redia hidup dalam tubuh siput. Kemudian redia berubah menjadi serkaria, hidup dalam air. Serkaria berubah menjadi metaserkaria, hidup di dalam tubuh tumbuhan. Jika ada ternak yang makan tumbuhan atau rumput yang mengandung metaserkaria, maka akan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam domba atau ternak atau manusia. Kelas lain dari film Platyhelminthes adalah kelas Cestoda. Ciri-ciri termasuk endoparasit, biasanya hidup pada pencernaan hewan vertebrata. Tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Panjang tubuh berkisar antara 1 mm sampai 25 meter. Pada kepala atau skolek terdapat alat pengisap dan atau alat pengait. Contoh, Taenia saginata, cacing pita pada sapi. Taenia solium, cacing pita pada babi. Dipilobothrium luteum, cacing pita pada ikan. Perhatikan alat pengait dan alat pengisap pada kepala. Bagaimanakah siklus hidup Cestoda? Cacing dewasa hidup dalam usus manusia. Cacing dewasa mengandung proglotit. Pada proglotit mengandung telur. Telur mengandung oncospera yang akan keluar bersama dengan tinja atau feses. Jika telur atau proglotit tertelan oleh ternak, maka oncosphere akan menetas dan menembus usus. Kemudian akan masuk ke peredaran darah atau sirkulasi darah ternak. Oncosphere akan berubah menjadi cysticercus. Cysticercus hidup pada otot babi atau sapi. Jika manusia makan daging babi atau sapi, maka akan menjadi cacing dewasa di dalam tubuh manusia, di mana skolek atau kepala cacing akan menempel pada usus halus dan mengisap sari-sari makanan pada tubuh manusia. Apa peranan Platyhelminthes atau cacing pipih bagi manusia? Umumnya Platyhelminthes merugikan manusia, sebab bersifat parasit pada ternak maupun pada manusia. Untuk menghindari, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain: 1. Memutuskan dor hidup cacing.
2. Menghindari infeksi dari larva cacing. 3. Pembuangan tinja yang sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. 4. Memasak daging sampai benar-benar masak. Film lain dari invertebrata adalah film nematoda. Ciri-ciri: berbentuk silindris, tidak bersegmen dan tripoblastik. Reproduksi secara seksual dan terjadi dalam tubuh. Contoh, cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, cacing Angiostoma duodenale atau cacing tambang, Enterobius vermicularis cacing kremi, dan Wucheria bancrofti cacing filaria. Film lain dari invertebrata adalah film Annelida. Ciri-ciri: berbentuk cincin, annulus artinya cincin, memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya terdiri atas segmen. Memiliki peredaran darah terbuka yang dilengkapi dengan pembuluh darah. Sistem saraf terdiri atas otak dan tali saraf. Annelida terdiri atas kelas Polychaeta. Dari kata poly itu artinya banyak, chaeta artinya rambut, jadi cacing berambut banyak. Ciri-ciri Polychaeta: setiap segmen tubuhnya memiliki alat gerak dan alat nafasan seperti rambut. Contoh, Ionychia viridis. Kelas lain dari film Annelida adalah kelas Oligochaeta. Dari kata oligos sedikit, chaeta rambut, cacing berambut sedikit. Ciri-ciri: memiliki sedikit rambut di tiap segmen tubuh. Contoh, Lumbricus territis atau cacing tanah. Kelas lain dari film Annelida adalah kelas Hirudinea. Ciri-ciri: tidak memiliki rambut pada tubuhnya, memiliki alat penghisap di kedua ujung tubuh. Contoh, Hirudo medicinalis atau cacing rintah, dan Hemidipsa javanica. Apa peranan Annelida bagi manusia? 1. Cacing tanah, membantu menghancurkan tanah dan mengemburkan tanah. 2. Cacing bawu dan cacing palulu dapat dimakan. 3. Hirudinae dapat menghasilkan zat antikoagulan atau zat hirudin. 4. Beberapa ada yang merugikan, yaitu pacet dan lintah yang dapat menghisap darah manusia atau vertebrata lainnya. Dan untuk jenis lintah, sekarang banyak digunakan oleh dunia kedokteran untuk menghisap darah yang bernanah. Film lain dari hewan invertebrata adalah film moluska. Ciri-ciri: tubuh lunak dan terdapat dalam cangkang kecuali beberapa spesies. Tubuh simetris bilateral, tidak bersegmen, dan selum mereduksi. Struktur dasar tubuhnya terbagi menjadi kaki, visceral mass, dan mantel. Film moluska terdiri atas beberapa kelas. 1. Kelas Gastropoda. Ciri-ciri: umumnya memiliki cangkang kecuali pada siput vaginula. Gastropoda yang hidup di laut bersifat dioecious, yaitu kelamin jantan dan betina terdapat pada hewan yang berbeda. Fertilisasi terjadi secara eksternal. Pada siput umumnya monoecious. Contoh, Carinaria, bekicot atau Achanthina fulica, dan siput air Limnia javanica. Kelas kedua dari moluska adalah kelas Cephalopoda. Ciri-ciri: kaki berevolusi menjadi lengan yang panjang dekat kepala dan digunakan untuk menangkap mangsa. Kulit mengandung kromatofor. Sistem peredaran darah dan pencernaan sempurna. Contoh, gurita atau octopus spesies, sotong atau spesies, cumi-cumi atau Lulicus spesies, dan Nautilus. Kelas lain dari moluska adalah kelas Bivalvia. Ciri-ciri: memiliki 2 buah katup tiram, kaki berbentuk pipih atau sipon, cangkang tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan luar disebut dengan periostracum, lapisan tengah prismatik, lapisan dalam nagreas. Alat reproduksi berupa sepasang gonad, umumnya dioecious. Contoh, Remis atau Corbicula spesies, kerang mutiara Meligrina margaritifera.
Kelas berikutnya adalah kelas Polyplacopora, bagian dari filum moluska. Ciri-ciri: struktur tubuhnya terdiri atas 8 lempeng cangkang. Tubuh berbentuk oval dan tidak bersegmen. Contoh, chiton. Apa peranan moluska bagi hidup manusia? Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan, kerang, dagingnya merupakan sumber protein hewan, sedang cangkangnya dapat menghasilkan mutiara, berguna untuk hiasan dan kerajinan. Jenis siput, cumi-cumi, keong merupakan sumber protein hewani. Yang merugikan, Pterodon navalis, hewan ini biasanya menggali lubang pada kayu-kayu di air asin. Kedua cangkangnya dilengkapi dengan gigi halus yang mirip kikiri. Dengan gigi ini, dia melubangi kayu pada dermaga atau galangan kapal. Limnea trunhatula atau Limnea javanica merupakan faktor atau pembawa penyakit cacing Fasciola hepatica yang menyebabkan penyakit cacing hati atau fasciolosis pada hewan ternak. Untuk mengingat materi tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Urekandor hidup cacing pita. 2. Apa peranan cacing bagi manusia? Jelaskan. 3. Uraikan pembagian kelas pada filum moluska. 4. Apa peran moluska bagi kehidupan manusia? Jelaskan.